Pak Staf mau ada kegiatan, aku memberikan intro dulu Pak Gubernur bahwa KPK punya majalah internal, itu namanya. Sudah ada beberapa yang sudah kita mintai wawancara, termasuk Pak Menteri Perhubungan, Menteri PU, ini Pak Joko ini kita mau gabungin dengan Pak Menko Polkam. Kita ada janjian. Saya sendiri yang ini nanti Pak Joko juga namanya. Mungkin minggu depan ini kalau nggak Kamis kita mau melihat gitu Pak, bisa jadi contoh buat provinsi lain terkait dengan keterbukaan di DKI, terutama berkaitan dengan anggaran. Ini menurut saya baru kali ini Pemda begitu terbuka untuk memaparkan berapa sih APBD-nya, kemudian untuk apa saja melalui internet, ya anggaran itu bisa dikeluarkan. Ada manajemen perencanaan, ada manajemen organisasi dilaksanakan, dan manajemen kontrol. Kalau sebuah kegiatan tidak ada manajemen kontrol yang baik, ya kita akan kesulitan mendapatkan sebuah produk yang benar. Dan kalau kita melihat kegiatan di DKI ini ada 57.000 item kegiatan kurang lebih. Ini kalau manajemen kontrolnya hanya diserahkan pada inspektorat, diserahkan ke BPK, BPKP, saya katakan akan kesulitan. Sehingga yang paling benar menurut saya ada manajemen pengawasan langsung dari publik, dari masyarakat. Caranya seperti apa? Ya sekarang ini yang kita lakukan dengan memampang secara detail di web kita, detail sekali di situ. Kemudian yang nggak pegang-pegang web, ya kita buatin yang lebih mudah diakses oleh masyarakat lewat poster yang kita tempel di RW, di kelurahan, di kecamatan juga. Saya kira mengenai contoh mana? Saya kira proses ini adalah proses yang pertama, saya kira. Tapi memang harus ada keberanian karena yang ditempel betul-betul sebuah ini yang detail, ini yang mana. Nah, sepertinya detail sekali Pak, ini di Jakarta Selatan misalnya seperti ini. Udah bukan detail, sangat detail sekali. Kegiatan ada apa ini, ada kegiatannya apa, volume berapa, jumlah anggaran berapa, semuanya komplit. Kemudian kalau apa-apa mau ngadunya kemana, informasi pengaduan ke nomor ini ada semuanya. Saya kira tidak mau mengeluarkan seperti ini menurut saya butuh keberanian. Ternyata juga nggak ada masalah. Tapi paling tidak masyarakat, ya meskipun masyarakat nggak ngawasin, tapi mereka memberikan penghargaan atas proses di tiap kecamatan ada kecamatan, kelurahan, RW semuanya ditambah. Jadi yang kelurahan juga kegiatan di kelurahan itu plus kegiatan di umumnya yang gede di atasnya. Ini seperti ini barunya tingkat wilayahnya. Ini kecamatan seperti ini. Saya kira proses pengawasan publik itu menurut saya ini paling Bapak melihat kesiapan staf di tingkat bawah dengan keterbukaan ini. Ini kan barang baru, tentu ada yang siap, ada yang mau tidak mau harus siap. Ada yang mau terbuka. Artinya, kalau ini kita tempel dari kita, dari atas sudah punya tempel sudah. Artinya mau tidak mau di kelurahan, kegiatan di kelurahannya juga banyak, di kecamatan banyak, di wali kota juga banyak. Mau tidak mau, sudah ditempel kok. Harus siap untuk dikontrol oleh siapapun. Kalau ada yang bertanya mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah itu, sudah harus siap. Kalau ada yang tanya.
Tingkat efektivitasnya sejauh ini bagaimana Pak? Ya ini kan juga baru Baru. saja kan. Iya, Belum bisa 2 bulan apakah ya. ada Pak, ya. responnya 2 bulan. sejauh ini? Tingkat pengaduan turun Pak. Tingkat pengaduan turun. Ya pasti sudah bisa melihat di situ. Jelas. Nah, lihat yang di ruang pengaduan kita juga ada. Itu juga sehari bisa ya kecil-kecil sampai ngurusi kecil-kecil ya dia memang tim kita sekian sudah Pengaduan ini. ini memang masuk ke satu nomor memang. Kemudian didistribusi itu sudah masuk didistribusi ke SKPD yang bersangkutan. Kalau ada laporan kira-kira apa biasanya yang masuk? Nanti mungkin bisa dianu ke ini aja lantai berapa? Lantai 3 biar dilihat dari apa integrito lihat bagi 100 pengaduan yang ditindak itu di SKPD juga 60% paling hanya 50-60%. Tapi ini tahapan lah. Pengaduan kita itu perlu proses karena ada yang juga shock, ada yang juga kaget, tapi harus dimulai. Itu aja kalau saya. Karena hal yang baru itu ada juga yang orang biasa sudah di konfirmasi Pak. Iya. Merasa terganggu. Iya. Sehingga itu tadi saya menanyakan sejauh mana kesiapan dari Kalau saya lihat semangatnya Pak. Semangat saja. ini diikuti dengan ini nggak Pak? Biasanya kan yang paling rentan diawasi oleh publik kan pengadaan barang dan jasa. Ini diikuti oleh e-procurement itu. Iya. Pro sudah 100% kita. Sudah 100%. Kalau ini sudah memang tahun ini sudah kita paksa Pak. Harus. Tahun ini 100% atau tidak Tahun ini. Tahun lalu belum. Perintahnya 100%. Oh iya. Tahun ini. Tapi kalau kita sudah ya masuknya tahun ini Pak. Ya harus dipaksa. Kemudian yang kedua juga pajak online. Paksa, kalau nggak dipaksa juga ini juga nggak akan jalan-jalan. Pajak online sekarang sudah untuk apa? Restoran, hiburan, hotel, itu dimulai sudah. Januari yang lalu dimulai, kalau nggak dimulai ya udah kapan lagi kita mau. Ya memang di bawahnya masih terus diikuti terus, dikontrol terus, dipaksa terus untuk nanti menjadi kebiasaan enak. Kalau sudah menjadi kebiasaan enak, ini kan hanya membiasakan dari sebuah yang tidak online menjadi sebuah yang online. Dan e-tiketing juga itu yang memaksa kan. Kalau e-tiket ya apa? E-tiketing masa kita tiap malam kayak Transjakarta bawa berpuluh-puluh karung uang recehan lagi. Yang bener aja itu. Sudah mulai juga apa kapan? Februari. Iya Februari. Ya meskipun sekarang yang menggunakan mungkin baru 20-30%, enggak apa-apa, mulai dulu. Dan sambil teriak-teriak di bawah terus, jangan bayar pakai cash. Karena itu yang rawan. Pak Gubernur ini ada resistensi nggak di kalangan staff? Ya kalau biasa. Ini hanya membiasakan kok. Saya kira nanti ditanya aja. Saya baca berita di online dan juga di berita yang lain mengenai kekosongan partai. Apa ini bentuk resistensi itu? Tidak. Beda. Ada yang mundur juga. Ya, menurut saya juga enggak juga. Menurut saya tapi kalau memang Soalnya mundur, Gubernur ini cukup keras. mungkin juga karena iramanya mungkin bisa juga, tapi menurut saya feeling saya nggak mengatakan tidak. Menurut saya juga masih senang-senang saja itu kelihatannya. Jadi keterbukaan ini termasuk langkah Pak Gubernur yang Dalam rangka manajemen kontrol. ya, Ini manajemen sekali lagi ini manajemen. termasuk rekrutmen sumber daya manusianya. Termasuk ini juga terbuka, dimulai dulu dari bawah, lurah camat, nanti naik lagi, buka lagi sudah. Ide itu muncul dari mana? Ini enggak ya Awalnya apa kira-kira? kita dengar ini kan enggak, jangan sampai enggak ada proses pemikiran gitu Pak. Lurah dijadikan apa kendaraan politik oleh gubernurnya, camat dijadikan kendaraan politik oleh gubernur, dipakai untuk alat politik kan enggak, kan terbuka. Buka saya enggak ikut-ikut, paling nanti terakhir lah, paling dari 10. Itu ada dewan kayak pertimbangan pegawainya gitu loh.
Iya, Baperjakatnya ikut, tapi ini kan yang asesmennya kan dari Mabes Polri ada, kemudian Wakil dari luar. akademisi ada, konsultannya ada, komplit, dan nanti akan masyarakat juga bisa lihat di Iya, iya. Pampang juga, Dan menerima pemanduan ya. dan terhadap calon. kemudian terhadap calon. Nah ini kan kita ini KPK. Akhirnya gitu juga kalau seleksi ini tracking dari Ya. si calon. Kayak ada tracking dan kalau ada yang menyampaikan ini kok nggak ada pegangan aturan, ada pegangan aturan semuanya, normatifnya kita penuhi semuanya, ada semuanya. Kalau ada yang misalnya mau TUN, ada semuanya, kita siap. Dari kita berani. Pasti langkah Pak Gubernur ini kan bagi banyak kalangan sebagai hal yang terobosan ini Pak, yang berbeda gitu. Ya, bisa Tapi masih saya ingin juga menanyakan, tentu tidak semua ada yang setuju gitu ya di dalam DKI. Ya, Sejauh mana resistensi itu mempengaruhi atau Enggak. atau Kalau ke saya sih bukan. Ya, ada misalnya. enggak kan bisa aja dia Ya, ya malah itu aja sekarang udah awal-awal tertawa gitu. semuanya sih biasa. Menurut saya ya paling bagus memang manajemen itu di pembenahan sistem manajemen, di pembenahan sistem, ya tidak di manusia mengikuti sistem, dipaksa untuk mengikuti sistem, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, ya sudah, ya biasa, menjadi biasa itu aja. Dan saya yakin dengan Semangat apa yang melatar belakangi Pak Gubernur untuk menciptakan semua atau untuk melakukan apa kira-kira yang di awal yang ada dalam efisiensi aja Pak. Efisiensi di semua bidang, efisiensi dalam arti misalnya mendapatkan sebuah pejabat yang baik, dia juga di sisi efisiensi waktu penggunaan untuk bekerja juga akan lebih baik. Efisiensi di bidang anggaran juga sama. Saya kira kalau semuanya terbuka seperti ini, keborosan atau penyimpangan juga akan lebih diefisiensikan. APBD DKI ini sangat besar. Bukan besar, Budi sekali Pak. Saya 5 tahun dulu jadi wali kotanya, 5 tahun hanya 3,5, ini 1 tahun 50 triliun. Gimana kita enggak? Ini pun kalau online nanti nggak tahu jadi berapa, nanti mesti meloncat-loncat juga. Kalau ada penyimpangan gimana itu Pak? Mengenai anggaran itu mekanisme kalau ditemukan penyimpangan. Ya kalau penyimpangan kalau sudah di lapangan ya urusannya bukan urusan saya, urusan wilayah hukum. Urusan saya urusan manajemen controlling, diingatkan gitu aja. Kalau sudah masuk ke sana, ya sudah, bukan wilayahnya yang berbeda. Ngomong kesibukan Pak Gubernur ini sehari bisa berapa jam? Ya biasa hanya. Biasa bekerja Pak, dan biasa itu kan di 23 tahun diekspor ya. Ekspor kan deadline-nya pasti, kualitasnya pasti, kemudian dari sisi harga juga ketat dan pasti karena persaingannya antar negara. Saya biasa 3 hari itu. Pengalaman itu yang membuat Iya. diterapkan. Iya. Kualitas, on time delivery, quality, on time delivery, sama masalah price ya, competitive price ya. Ini 3 ini ya bisa kita ekspor ngomong kirim Senin sampai jam 12 malam sampai jam tungguin dan harus kirim kan biasa seperti itu 23 tahun. Ya, ini kebiasaan. Ini manajemen saja. Soal manajemen. Bagaimana manage sebuah sebesar DKI ini tentu memerlukan daya tahan tubuh, pikiran juga. Ya kita nggak ada sih. Selama ini kayak ini Pak, kembali kan tadi yang soal keterbukaan anggaran. Selama ini belum ada semacam komplain gitu. Karena sebenarnya kan belum realisasi. Tempel orang baru ada 1, 2 Pak kok ini anunya biasa atau membandingkan Pak di kelurahan di sana kok anggarannya sekian kok kita hanya sekian, nggak apa-apa ya nanti bisa tahun depan gantian kami yang lebih gede. Tapi ya yang paling penting nanti ini kan direalisasi
Yang ini baru mulai proses-proses lelang. Iprofnya kan baru tata-tata. Partner Bapak dalam kaitan dengan menjalankan pemerintahan ini, pengawas dalam hal ini DPRD, supporting apa enggak? Langkah-langkah Bapak. Kalau KPK kan sering beberapa kali nangani untuk membahas anggaran harus uang. Misalnya di Semarang kita. Kalau saya nggak pernah ada urusan dengan DPRD. urusan saya ini yang berhubungan di sana kan biasanya sekda siapa? Bapeda. Nama? BPKD. TAP itu tim penyelenggara anggaran daerah. Nih, pokoknya frame saya ini, angka-angka ini udah perkara di sana tarungnya saya nggak mau, tarung nggak mau. Pernah ditelepon enggak? Ketemu Anggaran. Data kita dong yang ini. Tapi ya biasanya yang ketemu hariannya kan biasanya dipanggilkan apa? SKPD-nya kan, panggil aja. Nggak tahu di Masih apa? DPRD juga kaget juga dengan Pak Jokowi. Biasanya ngerti Pak. Aman-aman. Sekarang agak lain, jadi secara terbuka publik bisa ikut mengawasi. Ini poinnya publik mengawasi tadi ya. Ini kan. Poinnya ya, Ah. untuk ikut Jadi ngawasin. masukan bisa langsung ke lapangan, publik melihat pelaksanaan. Ini mulai pelaksanaannya kapan? Jadi proyek-proyek ini mulai dilakukan. Sudah melaksanakan Pak? Sudah. Laksana. Jadi tinggal tunggu tahapan kan penyusunan anggaran dulu, baru persiapan perencanaan Pak. Sudah mulai Pak? Yang kecil-kecil sudah, yang gede-gede kan masih tahap lelang. Melalui procurement itu. Procurement, termasuk yang pengadaan langsung. Umum kan wajib umum sudah banyak juga sudah yang belum. Kita ikutin peta itu kan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013. Ya, pasti ada yang kepotong ya Pak. Penghasilan. Kadang-kadang korupsi itu enggak korelasi dengan penghasilan. Ya silakan kalau mau. Karena ada gajinya gede malah lebih korup kan ya. Contohnya hakim ini remunerasi sudah 10 juta baru masuk, 10 juta Pak baru masuk. Tahun ke nol. Tetap aja masih. Memang nggak pengaruh. Remunerasi kalau saya tidak ikut. Dimulai dengan membangun sistemnya dulu. Paksa orangnya mengikuti. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ada prestasi baru remunerasi. Iya, di swasta mesti gitu. Kamu berprestasi dulu baru kita memberikan Ada ribetnya ya. insentif reward mesti gitu. Masa diberikan itu Soalnya tidak kalau saya beda. mindset PNS itu kan dulu ya, sekarang mungkin berubah. Dulu kan mau prestasi mau enggak tetap aja sama aja gajinya. Tapi sekarang kalau yang sama Tapi di DKI DKI beda betul. Bagus Pak. Hanya ini sistemnya aja. Sistemnya yang harus diperbaiki. Ya emang pegawainya juga kayaknya Pak. Tangga saya itu pegawai DKI kayak Makanya emang gajinya gajinya gede. gede. Kalau sudah itu, kalau nggak mau kerja baik, kalau saya menuntut aja, saya menuntut kerja baik karena memang sudah diberikan dari rakyat sebuah selera yang tidak kecil, itu aja. Ya dilihatlah, saya 2 tahun saya meyakini saya sudah berubah Pak kotanya lah, entah nanti apa transportasinya, kalau macetnya yang nunggu monorail sama MRT-nya pasti ada. Saya mau duit segede itu nggak bisa merubah ya. Kalau mau ubah macet itu memang nggak gampang. Jangka panjang. Oh, Singapura juga butuh waktu 7 tahun. Banjir apalagi kita keruk kayak apapun kalau di atasnya masih kayak gitu. Iya, di puncaknya. Puncak semua dijualin dan enggak. Sekarang punya federal jenderal gitu. Ya emang kita semua juga di Jakarta. Susah. Ini mengenai target transparansi itu Pak, apakah transparansi anggaran maksud saya, jadi Bapak apakah nanti akan ada misalnya kelurahan ini bebas korupsi atau apa gitu? Ya saya memang tidak, saya memang tidak pernah berbicara masalah yang ngomong dan ke karyawan korupsi. Tapi bahwa sistem ini harus kamu ikuti, sistem ini harus kamu
jalankan itu aja. Urusan yang itu tadi itu bukan wilayah saya. Silakan kalau mau nyoba. Urusannya sudah wilayah hukum. Baik, itu aja. Enggak. Saya selalu berbicara manajemen saya harus ikuti. Itu aja. Jadi apa itu? Dan efisien. Bapak tahu saya panggil SKPD apapun pasti yang saya pegang ini. Saya selalu minta ini apa? Ini buku saya setiap SKPD ada kayak gini. Komplit. Jadi anggaran sampai detail apapun saya ngerti. Artinya saya sampaikan kepada hati-hati. Karena 57.000 item anggaran saya ikutin semuanya. Jika lepas. Pemerintahan itu yang lemahnya satu, manajemen kontrol. Manajemen perencanaan, manajemen organisasi kita punya semuanya, organisasi kita. Tapi udah masuk ke manajemen kontrol, lemah kita di dalam pemerintahan, di internal kita. Ini yang harus di. Ada pertemuan rutin dengan SKPD Seminggu sekali. Dan Dan paparan saya terus. pernah baca dengan Lurah juga. Dan paparan terus. Nanti paparan apa yang mau kerjakan, yang saya pegang itu buku. Susah bermain-main maksudnya. Kalau udah Pak Gubernurnya kayak begini. Tiap minggu ada ini. Kontrolnya apa itu? Paling penting ini bahwa setiap pemaparan SKPD saya selalu membawa ini dan Tapi saya ada cross check juga oleh Pak Gubernur. Misalnya dari bawahan ngomong ternyata di lapangan tidak seperti ya kenapa saya tiap hari hanya di sini 1 jam 2 jam ke lapangan terus kan? Dan saya belum diadu Pak. Iya Pak. Jangan apa? Kapan kita saya adu aja dengan kepala dinas. Maksud saya lapangannya ngerti mana. Dan lebih lapangan. Saya sudah sampaikan kepada mereka juga harus turun karena itu memang harus dikontrol pekerjaan itu tidak dilepas. Itu aja karena rentang kontrol kita harus sekali lebar sekali. Di sini PU, di wali kota ada sudinya PU. Nah ini kan kalau enggak ya, pegangan itu enggak ada kontrol lapangan berbahaya. Sekali lagi ini hanya kalau saya hanya manajemen. Kalau ada main-main itu urusan hukum berarti. Ya, saya enggak ngurus. Saya sudah ngomong ke seluruh kepala dinas badan. Ya, pokoknya saya nggak lihat ke belakang. Enggak mau saya. Depan, kita. Kita sering dikritik juga oleh LSM. Kenapa DKI nggak pernah disentuh oleh KPK? DKI ditangani cuma satu dulu, Kaswi. Kasih. Iya, memang belum pernah ada. Apakah DKI bersih? Ya kita belum tahu juga. Jadi sampai sekarang belum ada nih, selain soal Kaswi yang dulu pernah ditangani. Berarti kita bagus sakti kan? Saya kira cukup karena Pak Gubernur juga sibuk. Jadi nanti akan kita kirim majalahnya. Kebetulan ini pamfletnya saya. Jadi ini dikelola oleh Biro Humas KPK. Pak yang tidak ikut. Jadi kita yang mengelola ini dan disebar secara ini apa nih? Apa tahunan Pak? Ini laporan tahunan KPK. Oh iya. Ini Laporan. Tahunan Pak, tahunan KPK jadi semua ada. Kita boleh lihat yang tadi? Ayo. Nanti biar di Yang apa? Pengaduan. Pengaduan. Oh, iya. Ya. ini terbit nanti tanggal Mei. Iya, benar Pak. Nah, per bulan ya Pak? 2 bulan sekali. Oh 2 bulan. Pak ada. Pak Wakil biar di apa? Saya siapkan Pak. Di handle ganti Pak Wakil. Terima kasih.